Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Purnama dengan NIM 124303042 jurusan Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Peradilan di Indonesia yang diampu oleh Pak Abdul Mufti Al-Basyari, SHMH. Dalam hukum ada adigium yang berbunyi res judicata pro veritate habetur, yang artinya putusan hakim itu harus dianggap benar. Kan tetapi bagaimana jika hakim itu adalah manusia yang juga bisa salah? Di Indonesia, saat pintu banding dan kasasi tertutup, maka muncul satu harapan terakhir, yaitu PK ataupun peninjauan kembali. Banyak yang mengira PK itu hanya bisa dilakukan satu kali. Tapi apakah benar begitu? Hari ini kita akan membedah lubang jarum dalam hukum kita. Bisakah seseorang mengajukan PK untuk kedua kalinya? Dan kenapa hal ini memicu perang dingin antara lembaga tinggi negara? PK adalah upaya hukum luar biasa. Luar biasa karena hanya bisa diajukan ketika putusan sudah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Syaratnya bukan hanya protes. Yang pertama, adanya novum ataupun bukti baru yang belum ada di persidangan sebelumnya, ataupun kekhilafan hakim yang nyata. Pada tahun 2013 melalui putusan nomor 34 PUU yang ke-11 tahun 2013, MK membatalkan putusan yang membatasi PK itu hanya sekali. Logika MK sederhana, yaitu keadilan tidak boleh dibatasi oleh prosedur. Jika ditemukan bukti baru yang bisa membebaskan orang yang tak bersalah pada PK kedua atau ketiga, kenapa harus dilarang? Namun MA bereaksi berbeda. MA khawatir jika PK bisa dilakukan berkali-kali tanpa batas, maka sebuah perkara tidak akan pernah selesai. Terpidana bisa mengajukan PK berkali-kali hanya untuk menunda eksekusi. Akhirnya MA mengeluarkan SEMA nomor 7 tahun 2014. Isinya menegaskan bahwa PK tetap hanya boleh sekali. Lalu apakah PK kedua sekarang benar-benar mustahil? Enggak juga. Berdasarkan aturan terbaru, PK kedua bisa diterima berdasarkan satu syarat mutlak, yaitu adanya pertentangan putusan. Artinya jika ada dua putusan yang saling bertentangan dalam satu objek perkara yang sama, maka PK itu bisa masuk untuk menjadi penengah. Jadi Anda tidak bisa lagi mengajukan PK yang kedua kalinya hanya karena ada bukti baru setelah PK pertama ditolak. Secara logis ini menjadi kompromi dalam sistem hukum kita, karena yang satunya menjaga hak asasi dan yang satunya menjaga wibawa pengadilan agar perkara itu ada ujungnya. Jadi apakah PK itu bisa dua kali? Jawabannya bisa, tetapi dengan alasan yang spesifik dan teknis. Ini bukan lagi soal sekadar tidak puas dengan vonis, tapi soal adanya kegagalan sistemik dalam putusan-putusan sebelumnya. Kesimpulan besarnya itu adalah hukum kita itu sekarang sedang menari di atas tali tipis antara kepastian hukum agar masyarakat tertib dan keadilan material agar tidak ada hak warga negara yang terzolimi. PK kedua adalah pengingat bahwa hukum tidak boleh buta terhadap kebenaran, tapi juga tidak boleh dipermainkan tanpa akhir. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian? Apakah PK itu bisa diulang berkali-kali demi keadilan, atau justru harus dibatasi agar hukum punya kepastian? Tulis pendapat kritis kalian di komentar. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Saya Gilang Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.